Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran komputer akuntansi. Pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum mulai, kita akan menyiapkan dulu soalnya. Di sini kita akan menggunakan soal perusahaan jasa Renata Interior Design. Di sini informasi perusahaannya ada nama, kemudian ada alamat, telepon, dan email. Kemudian juga ada informasi tentang periode akuntansi, yaitu current financial year-nya 2013, kemudian last month-nya Desember, konversi month-nya Januari, dan accounting period-nya 12. Berikut kita akan menyiapkan aplikasi komputer akuntansinya. Di sini saya menggunakan Mayop Accounting versi 19. Kita double klik icon Mayopnya. Kemudian ada pilihan yes atau ya atau accepted. Kemudian kita pilihan create karena kita membuat suatu perusahaan baru. Kemudian next. Sampai di data informasi perusahaan tadi kita klik di company name. Tadi nama perusahaannya adalah Renata Interior. Kita ketik nama perusahaannya dulu. Kemudian kalian sebaiknya tambahkan nama agar mudah pada saat penilaian. Untuk data alamat, kemudian nomor telepon, dan seterusnya bisa diabaikan saja. Kemudian klik next. Untuk tahun financial year-nya tadi sesuai soal 2013. Kemudian konversi month-nya last month-nya Desember. Kemudian konversi month-nya Januari. Dan accounting period-nya tetap 12. Berikut next. Next lagi. Build your account list. Di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang pilihan kedua, I would like to import. Karena nanti kita akan membuat daftar akun sendiri dan diimport. Berikut next. Create your company file. Di sini sebaiknya kalian pilih change. Kemudian kita bisa simpan file di dokumen saja. Klik dokumen. Untuk nama perusahaannya tidak perlu diganti atau nama file tidak usah diganti. Kemudian klik simpan atau save. Berikut next. Kemudian ada 2 pilihan, yaitu setup assistant dan command center. Kita pilih yang command center. Oke, kita sudah tiba di menu command center dari Mayop Accounting yang kita buat. Selanjutnya adalah kita membuat daftar akun. Dari menu command center, kita klik start, kiri bawah ada start, kemudian di mode pencarian kita ketik notepad. Untuk yang menggunakan Office 2008 ke bawah itu bisa dicoba pilihannya Start, kemudian Aksesoris Notepad. Kita sudah membuka layar Notepad. Berikut kita lihat di soal. Kita kembali buka soal. Perhatikan di halaman berikut itu ada daftar akun. Seperti ini, daftar akun Renata Interior Design mulai dari kode 1 sampai kode 9. Semua daftar akun ini perlu diketik di notepad tadi. Untuk memudahkannya, karena kebetulan sudah punya soal yang bentuk soft, kita bisa copy saja. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan, di dalam daftar akun ini sudah ada yang diberi warna kuning seperti ini, 1/11/00 BC account. Nanti yang warna-warna kuning ini harus dihapus. Semua ada beberapa akun, jadi pertama kita copy saja dulu semua akunnya. Di blok saja. Mulai dari akun 1 tadi sampai akun 9. Kemudian di copy atau Ctrl C, kemudian kita paste di notepad-nya. Di notepad ini bisa Ctrl V atau paste. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita edit terlebih dahulu sebelum kita simpan. Yang pertama, kalau kita lihat di soal, saya ingatkan tadi di soal, ada yang warna-warna kuning itu akunnya harus kita hapus. Seperti ini BCA account, undeposit fund, elektronik, kemudian account receivable, ini harus dihapus. Kita edit dulu, ini ya BCA account.
BC account-nya harus dihapus. Kemudian undeposit fund dan electronic clearing account. Kemudian account receivable. Kemudian perhatikan juga kalau ada yang spasi seperti ini juga harus dihapus. Kemudian juga account number yang seperti ini kan juga harus dihapus. Nah, harus seperti ini. Berikut, kita cek lagi. Akun berikut yang harus dihapus adalah yang ini. 2.12.00 account payable. Kemudian return earning, current year earning, dan historical balancing. Kita lihat di kode 2 tadi, account payable. Ini harus dihapus. Kemudian di kode 3 tadi Renata. Return earning, current historical harus dihapus. Nah, berikut yang spasi kosong seperti ini juga harus dihapus. Kembali ke soal. Berikut akun 63030 wages and salaries dengan worker compensation. Ini juga harus dihapus. Kita kembali ke notepad-nya 63030. Ini wages and salaries dengan worker compensation ini harus dihapus. Kemudian ini tadi yang spasinya kosong, kemudian account number seperti ini juga tidak perlu dihapus dulu. Kita kembali ke soal, kita lihat lagi. Oke, sudah lengkap dan sudah selesai diedit seperti ini. Kemudian untuk tampilan jaraknya jangan dirubah, ini sudah sesuai dengan yang syarat mayopnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpan file, kemudian simpan, kemudian bisa simpan di dokumen saja. Kemudian untuk nama filenya, selalu pastikan ketik awali dengan daftar akun. Kemudian baru nama perusahaannya, seperti tadi Renata Interior Design. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian ketika kalian akan import. Kalau kalian tidak menggunakan ketikan atau tulisan daftar akun, nanti kalian akan sulit membedakan antara file Mayo dan file TXT-nya atau file Notepad-nya. Berikut simpan. Nah, kalau sudah disimpan, Notepad-nya sudah bisa ditutup. Kita kembali ke Mayo. Langkah berikutnya adalah kita harus mengimport daftar akun tadi. Caranya, dari menu Command Center, klik File, kemudian Import, Account Information, kemudian Continue. Nah, ini tadi daftar akunnya ada ini ya, di dokumen perhatikan. Kemudian kita lihat daftar akunnya tadi adalah ini, daftar akun Renata Interior Design, yang kodenya dokumen TXT. Kemudian kita klik buka atau open, kemudian match all dulu. Di sini match all ini kita akan memasangkan account number dengan account nomor, account name dengan account name, kemudian header dengan header, balance dengan account tipe, type. Berikutnya kita import dan kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah selesai, di sini ada pilihan oke, kita klik oke. Nah, untuk mengecek apakah daftar akunnya tadi sudah masuk semua dengan benar, kita bisa cek dari modul account, kemudian account list. Nah, di sini kalian perhatikan ini adalah daftar akun tadi yang sudah kita import. Sudah lengkap seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita akan mengedit daftar akun. Tujuannya adalah tadi akun-akun yang dihapus itu akan kita gantikan dengan yang sudah ada di Mayop ini. Nah, caranya kita kembali ke soal. Di soal ini tadi yang diberi tanda warna-warna kuning ini adalah yang akan kita edit. Ini masuk di golongan aset, kemudian ada golongan liability, equity, dan expense. Ada 4 golongan account. Kita coba dulu yang pertama, ini nomor 1/11/10 BCA account. Kita kembali ke Mayo. Nah, kita lihat, kita klik dulu di sini, aset.
Kemudian cek account yang ini, klik, kemudian klik tanda panahnya, ini yang kita ganti dengan BC account. Tadi nomornya yang kita masukkan 4 digit terakhir saja, 1110. Berikut cek account-nya kita ganti dengan BCA account. Seperti ini. Kemudian oke. Berikut kembali ke soal yang ini. Account receivable. 1, 12, 10 account receivable. Kembali ke Mayop. Di Mayop kita pilih yang trade debtor sih, seperti ini. Kemudian klik tanda panahnya. Nah, kita ganti tadi akun receivable 1, 12, 10. Nah, kita ketik 4 angka terakhir, 12, 10. Kemudian account name-nya kita ganti jadi account receivable. Berikut oke. Nah, sampai di sini untuk di kelompok aset tadi 2 ya, BC account dengan account receivable. Berikut di kelompok liability. Kelompok liability yang akan kita ganti yang ini, trade creditor. Klik tanda panahnya, kemudian kembali lihat di soal. Tadi trade creditor itu diganti dengan ini, 2, 12, 00, account payable. Oke, kembali ke Mayop. Masukkan 4 angka terakhir saja, 1200. Kemudian trade creditors diganti jadi account payable. Kemudian oke. Berikut di kolom equity. Di kelompok equity kita klik. Di equity ini ada 2 yang akan diedit, yaitu return earning dan current year earning. Kita klik dulu yang return earning, kemudian klik tanda panahnya. Kembali di soal. Kita lihat sini, return earning itu nomornya 38.000, kemudian current year earning nomornya 39.000. Kembali ke Mayop, di sini kita ganti jadi 8.000. Kemudian untuk namanya tidak perlu diganti karena sudah sama. Kemudian oke. Berikut yang ini, current year earning, klik tanda panahnya, kita ganti jadi 9.000. Kemudian oke. Berikut yang harus kita ganti juga di kelompok expense, yaitu ini wages and salaries. Klik tanda panahnya, kemudian kita lihat di soal wages and salaries itu sini, wages and salaries itu diganti jadi 6, 30, 30. Oke, kembali ke Mayop, ganti jadi 30, 30. Kemudian untuk namanya tidak perlu diganti. Oke, berikut yang harus kita ganti adalah ini, other employer expense. Kemudian klik tanda panahnya, kembali ke soal, ini diganti jadi ini, worker compensation. Nomornya 6, 30, 40. Kita kembali di sini, nomornya 30, 40. Kemudian untuk namanya, workers compensation. Kemudian oke. Nah, ini tadi sudah selesai mengedit. Kemudian kita harus kembali dulu ke aset. Tadi untuk nama akunnya. Berikut yang harus kita rubah sedikit adalah yang tipenya. Tipenya untuk yang cash ini kita harus pastikan dia tipenya jadi bank. Jadi kita perhatikan misalnya seperti ini. Payroll, check account di sini masih other asset. Jadi nanti harus bank. Kemudian cash drawer ini juga harus jadi bank. Kemudian petty cash ini juga jadi bank. Oke, kita coba yang pertama payroll check account, diklik. Kemudian klik tanda panahnya. Kemudian di sini account type dari other asset kita rubah dulu jadi bank. Oke. Berikut cash drawer. Klik tanda panahnya. Other asset ini kita rubah jadi bank. Oke. Berikut yang petty cash. Klik tanda panahnya. Ini juga kita rubah jadi bank. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di kelompok aset yang ini current asset, semua sudah berubah jadi bank seperti ini. Berikut di liability. Liability di kelompoknya credit card ini ada bank card dan Visa. Ini tipenya harus diganti jadi credit card. Kita lakukan satu persatu. Pertama bank card dulu. Kemudian klik tanda panahnya. Other liability ini kita jadikan credit card. Oke. Berikut Visa. Klik tanda panahnya, ini juga other liability diganti jadi credit card. Oke, nah sudah seperti ini, tipenya sudah credit card semua.
Nah, kalau proses ini semua sudah dilakukan, berarti untuk proses edit akun dan edit tipe akun sudah selesai. Kita bisa close kembali ke command center. Berikut adalah kita akan membuat link pajak. Caranya, dari menu command center, kita klik list, kemudian text code. Nah, sebenarnya dalam Mayop sudah ada beberapa pilihan pajak. Kita bisa sebenarnya memilih salah satu dan mengedit di sini, tetapi bisa juga kita menambahkan dengan menggunakan pilihan new. Nah, kita akan coba yang pilihan new saja. Jadi klik new, kemudian text code-nya kita ketik ppn, kemudian tab satu kali, deskripsinya kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya itu 10%. Kemudian link account for tax collect-nya, kita klik tanda panah. Kita akan menggunakan PPN collected ya ini. 21310, kemudian use account. Kemudian untuk link account for tax paid-nya, kita klik tanda panah. Kita akan menggunakan yang ini, 21330 PPN paid, use account. Oke, kalau sudah oke. Nah, sudah selesai. Sekarang kita close kembali ke command center. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba mengecek link account-nya. Dari menu command center, kita klik setup, kemudian link account. Yang perlu kita cek di sini adalah yang payroll account. Payroll account ini ada yang pertama bank account for cash payment, ini masih kosong. Kita klik, kemudian kita pilihannya BCA account, use account. Oke, yang lain sudah terisi, sudah tidak ada masalah. Kita klik OK, kembali ke command center. Baik, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah entry saldo awal neraca. Kita lihat dulu di soal. Kita buka soal kembali. Nah, di sini kalian perhatikan sudah ada neraca saldo per 1 Januari 2013. Mulai dari akun BC account sampai dengan Renata Kapital. Kemudian ini ada saldonya debit dan kredit. Nah, sekarang bagaimana cara entry ke Mayopnya? Kita kembali ke Mayop. Dari menu command center, ini langkah-langkahnya. Kita klik setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, kalau dalam Mayopnya sendiri, kalian perhatikan untuk opening balance ini hanya ada satu kolom. Jadi, nanti untuk mengentry-nya, yang harus kalian ingat adalah bahwa jika di soal saldo tersebut tidak pada posisi normal, maka entry di Mayopnya harus kalian tambahkan dengan tanda minus. Kita coba. Yang pertama adalah BCA account. Kita perhatikan ini akun BCA account. Klik di sini, kemudian kita ketik saldonya sebesar 45 juta. Perhatikan cara mengetiknya tidak pakai rupiah dan tidak pakai titik. Berikut cash drawer di sini 10 juta. Berikut petty cash 5 juta. Berikut office supplies inventory sebesar 5.250. Berikut fotograf 10 juta. Berikut prof equipment at cost 35 juta di debit. Berikut proof equipment akum deb. Ini di soal saldonya di kredit 7 juta sehingga entry di Mayopnya harus pakai tanda minus. Berikut furniture and fixture at cost 32 juta. Berikut furniture and fixture akum deb. Di soal ini saldonya kredit 6.400 sehingga di Mayopnya harus pakai tanda minus. Berikut computer equipment at cost sebesar 37 juta. Berikut computer equipment akum deb di soal sebesar 14.800 saldo kredit, maka harus di Mayopnya entry-nya pakai tanda minus. Berikut
Bangkar. Kita cari Bangkar di soal saldonya kredit 6 juta. Ini tidak pakai tanda minus karena memang saldo normalnya adalah di kredit. Berikut wages atau salaries payable. Ini salaries payable sebesar 5.050. Ini juga tidak pakai minus karena memang saldo kredit. Kemudian PPN payable. PPN payable ini sebesar 7.500. Berikut BCA loan sebesar 50 juta. Berikut Renata drawing di soal 17.500 saldo debit, sehingga entry di mayopnya harus pakai minus karena saldo normalnya adalah kredit. 17.500. Kemudian Renata kapital sebesar 100 juta. Nah, kalau sudah semua kalian entry, berikut yang harus kalian perhatikan adalah di sini. Amount left to be allocated-nya ini harus 0. Jika dalam pekerjaanmu amount left to be allocated-nya ini saldonya tidak 0, maka ada entry saldo neraca yang salah. Jadi kalian harus cek lagi mulai dari atas, mulai dari Bangkar sampai selesai. Demikian, kalau sudah oke, kita sudah menyelesaikan proses entry saldo neraca. Berikutnya kita sudah bisa mulai mengentry transaksi. Kita kembali ke soal. Kita lihat transaksi yang pertama. Di sini ada transaksi pembayaran menggunakan cek bank BCA tanggal 10 Januari 2013. Nah, kita mulai mencoba. Kita kembali ke Mayop. Dari menu command center, pilihannya adalah ini, banking. Kemudian kalau ini mau pengeluaran, transaksi pengeluaran atau pembayaran, kita pilihannya spend money. Kemudian tadi di soal dikatakan pembayaran dengan menggunakan cek. Maka di sini pay from account-nya undeposit diganti jadi bank BCA. Ini BCA account. Use account. Nah, kalau sudah, berikut tanggalnya. Tanggalnya harus kalian sesuaikan. Di soal tadi adalah tanggal, kita lihat soal 13 Januari 2010. 10 Januari 2013. Jadi, tanggalnya 10 Januari 2013. Seperti ini. Kemudian kita coba lihat di soal. Kalau sudah nampak saldonya, ini saldonya 32.330. Ini kita bisa isi di amount sini 32.330. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, berikut kita akan mengisi akun-akunnya. Di sini akun-akunnya yang pertama kita lihat soal sebenarnya. Yang pertama ini pembayaran gaji karyawan, kemudian premi asuransi, PPN payable, pembelian komputer, kemudian pembayaran bank card bill terutang, beban sewa dan beban iklan dan beban sewa. Ini yang akan kita masukkan akun-akunnya. Kita kembali ke Mayop yang pertama pembayaran gaji karyawan. Kita klik tanda panahnya yang pertama, kemudian kita cari akunnya. Di sini salary payable 214, use account. Kemudian amount-nya kita harus isi 5.500. Enter. Berikutnya pembayaran premi asuransi. Klik tanda panahnya. Kita cari akunnya. Insurance 6.1800, use account. Kita isi saldonya sesuai soal 1.100.000. Berikut pembayaran PPN payable. Kita cari akunnya. Di sini PPN payable 21350, use account. Sesuai soal saldonya 7.500.000. Enter. Berikut pembelian komputer. Kita cari akunnya. Computer equipment at cost 12410, use account. Ini saldonya sebesar 7.300.000.
Kemudian pembayaran bank card bill terutang. Kita cari akunnya. Akun 21110 bank card use account sebesar 6 juta. Berikut pembayaran beban iklan. Kita cari akunnya. Advertising and promotion use account. Saldonya sebesar 2.430.000. Enter. Kemudian pembayaran beban sewa. Kita cari akunnya. 62800 itu rent. Use account. Saldonya 2.500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian out of balance di sini sudah 0, berarti saldonya kalian sudah seimbang, sudah balance. Kalau sudah seperti ini, kita bisa record. Oke, kemudian cancel. Kita kembali ke menu command center. Kita kembali ke soal. Soal yang berikutnya, ini transaksi pembayaran menggunakan kas kecil. Transaksi pembayaran laundry, postage, kemudian staff amenities menggunakan kas kecil. Tanggal 15 Januari 2013. Oke, kita kembali ke Mayop. Masih sama banking, spend money. Kalau tadi pakai BCA account, nah sekarang pay from account-nya kita pakai petty cash. Ini use account, kemudian kita rubah di sini tanggalnya. Tanggalnya 15 Januari 2013. Oke, nah untuk amount-nya, ini kalau misalnya di soal, coba lihat di soal belum ada saldonya, itu tidak masalah, kita bisa isi dulu akunnya, baru nanti otomatis amount-nya kita bisa isi. Nah, kita lihat yang pertama, pembayaran beban laundry. Kita cari akunnya, klik tanda panahnya, kita cari akun 621, nah ini 62100 laundry use account, saldonya 100.000. Berikut postage, kita cari akunnya dulu, 627 postage itu, kemudian use account sebesar 76.000. Kemudian staff amenities, kita cari akunnya, ini 63010 staff amenities use account, kita staff amenities saldonya 220. Nah, kalau sudah seperti ini, akunnya sudah masuk, berikut kita tinggal klik di kolom amount-nya saja, itu otomatis saldonya sudah ada, kemudian tap 1 kali. Kalau sudah seperti ini, nah perhatikan out of balance-nya di sini sudah 0, berarti jurnalnya sudah seimbang. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung record, cancel, kembali ke menu command center. Transaksi yang berikut, kita perhatikan soal lagi. Di sini ada transaksi pembayaran dengan menggunakan bank card. Tanggal 18 Januari 2013. Jadi kita coba kembali ke Mayop. Masih sama banking, spend money. Nah, di sini pay from account-nya kita rubah jadi bank card. Seperti ini, kemudian use account. Tanggalnya sesuai soal 18 Januari 2013. Berikut, sama juga seperti soal sebelumnya, kalau belum ketahuan berapa saldonya, sebaiknya dikosongin saja, nanti baru kita isi otomatis. Yang kita mulai itu dari membuat akunnya dulu di bawah. Yang pertama, pembayaran tagihan Telkom. Kita cari akunnya, 631 telepon, kemudian use account. Di sini tagihan teleponnya sebesar 585. Enter. Berikut tagihan listrik. Kita cari akunnya lagi. 63410 electricity, ini saldonya 421. Enter. Nah, kemudian kita tinggal klik di kolom amount, kemudian tap 1 kali. Sudah,
out of balance-nya sudah 0, kita bisa record, cancel. Kembali ke menu command center. Kita lanjutkan, kalau tadi adalah transaksi-transaksi pembayaran, maka selanjutnya adalah transaksi penerimaan. Kita coba lihat soal. Di sini untuk soal ada transaksi, yang pertama transaksi penerimaan. Transaksi penerimaan kas dicatat sebagai cash drawer, kemudian keterangannya adalah pemilik menyetorkan dana sebesar 20 juta ke kas perusahaan. Nah, sekarang kita kembali ke Mayop. Untuk transaksi penerimaan, sama kita masih menggunakan modul banking, tetapi pilihannya nanti adalah receive money. Berikut, untuk deposit account-nya, tadi dikatakan dalam soal adalah menggunakan cash drawer, sehingga ini harus kita ganti jadi cash drawer. Use account, kemudian tanggalnya kita sesuaikan soal. Tanggalnya tadi adalah tanggal coba kita lihat kembali besok. Tanggal 20 Januari 2013. Oke, kita ketik 20 Januari 2013. Kemudian sebesar 20 juta. Kemudian kita klik di kolom account, kita cari akunnya. 311 ini Renata Capital, kemudian use account, kemudian tap 1 kali. Nah, ini out of balance-nya sudah 0, kita bisa record. Cancel, kembali ke menu command center, kita lihat kembali soal berikutnya tanggal 29 Januari 2013. Ini penerimaan dari penjualan jasa. Jumlah sudah termasuk PPN 10%, sehingga perhatikan nanti harus ada PPN 10%. Oke, kita kembali ke Mayop. Dari menu command center, kita pilih banking masih, kemudian receive money. Kemudian, coba tadi lihat di soal, ini adalah penerimaan dengan cek. Sehingga di sini pilihannya nanti harus BCA account. Kemudian use account, kemudian tanggalnya tanggal 29 Januari 2013. Kemudian amount receipt-nya, kalau kalian perhatikan di soal belum ada saldonya, bisa diabaikan dulu, kita isi akunnya saja dulu. Oke, kita kembali ke Mayop. Kita kolom yang pertama account, kita cari akunnya dulu. 4 ini sales or fees, ini use account, kemudian kita masukkan saldonya 42.350. Kemudian tadi dikatakan sudah termasuk PPN, berarti ini teksnya dari NT kita ganti jadi PPN, use tax code. Kemudian yang kedua, kita cari akunnya lagi. Nah, consultation fees, use account, saldonya 9.350. Enter. Nah, ini juga pajaknya harus diganti jadi PPN, klik tanda panahnya, kemudian pilih pajak pertambahan nilai, use account. Nah, berikutnya tadi kita tinggal klik amount receive, itu sudah ada saldonya, tap 1 kali, sehingga nanti perhatikan out of balance-nya di sini sudah 0. Nah, kalau sudah, kita record, cancel, kembali ke menu command center. Transaksi yang berikut. Kita perhatikan di soal, transaksi penerimaan semua sudah. Berikut kita akan mencoba entry transaksi penyesuaian 31 Januari 2013. Nah, untuk penyesuaian ini ada beberapa transaksi, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita coba mulai dari yang pertama, rekening koran per 31 Januari. Diketahui interest revenue-nya Rp125.000, kemudian bank charge-nya Rp65.000. Kemudian kita coba dulu masuk kembali ke Mayop. Nah, untuk
entry transaksi penyesuaian, ini kita menggunakan jurnal umum. Kalau di Mayop itu jurnal umumnya ada di sini, modul account, kemudian record jurnal entry. Tanggalnya diisi tanggal 31 Januari 2013. Kemudian di kolom account yang pertama, ini kita harus isi transaksinya dulu. Yang pertama tadi interest revenue, kita klik, kita cari akunnya, ini interest income. Kemudian use account. Nah, untuk interest income ini saldo normal itu ada di kredit, sehingga ini kalian harus posisi ke kredit dulu sebesar 125.000. Enter. Berikut bank charge. Bank charge ini klik tanda panahnya, kita cari akunnya. Nih, bank charge 61210 bank charge use account. Kalau untuk bank charge sendiri saldo normal di debit, isi saldonya 65.000. Enter. Nah, kemudian untuk akun yang menyeimbangkan antara interest income dengan bank charge-nya ini kita pakai BCA account. Use account. Kemudian tap satu kali. Nah, seperti ini jurnalnya sudah selesai. Kalau sudah, record. Kemudian cancel. Kita lihat penyesuaian yang kedua. Persediaan supply per 31 Januari itu office supplies-nya 4 juta, sedangkan photograph supply 8 juta. Untuk kasus seperti ini, berarti kalian harus lihat dulu saldo supplies office dan photograph di account list. Caranya seperti ini, dari menu command center, pilih account list. Nah, sekarang pilihnya kelompok aset. Nah, kita cari office supplies di sini saldonya 5.250.000. Sementara di soal adalah 4 juta, sehingga nanti selisihnya sebesar 1.250.000 itu yang di jurnal. Berikut fotograf di Mayop ini saldonya 10 juta, sementara di soal saldonya 8 juta. Sehingga ada selisih 2 juta. Nah, 2 juta itu yang nanti kalian jurnalkan. Oke, kita kembali close. Kita akan buat jurnalnya, record journal entry, tanggalnya 31 Januari 2013. Nah, kita akan mencoba membuat jurnalnya. Kita cari akunnya, 625, office supplies, ini beban office supplies, use account, tadi saldonya harus 1.250.000. Kemudian di kreditnya itu di kreditnya 1.13. Nah, ini office supplies inventory. Di kreditnya use account, kemudian kalian tap saja 2 kali, sudah muncul saldonya di kredit, kemudian enter. Kemudian untuk yang beban fotograf, klik dulu tanda panahnya, kita cari akunnya. Photograph supplies ini 626, use account, tadi saldonya adalah 2 juta. Enter. Berikut kita cari inventory-nya. Tuh 1.13. Ini 1.1320 fotograf use account, kemudian tap 2 kali. Nah, sudah seperti ini, bisa record, cancel. Kita lihat lagi di soal. Penyesuaian yang ketiga, penyusutan aset tetap untuk Januari. Di sini ada prof equipment 292, furniture and fixture 265.000, kemudian computer equipment 600.000. Oke, kita kembali ke Mayop. Masih pakai record journal entry, kemudian tanggalnya 31 Januari 2013. Nah, masukkan dulu akunnya yang pertama, prof equipment. Ini kita harus cari akun akumulasinya. Nah, prof equipment akum debt yang ini use account, kemudian tap 1 kali karena kalau akumulasi itu saldonya kredit. Kita isi 292.000, enter. Berikutnya yang furniture and fixture. Kita cari akun-akunnya lagi.
furnitur itu furnitur and fix akum debt yang ini. Kemudian use account, akunnya juga harus di kredit sebesar 265. Enter. Yang berikut computer equipment. Ini juga kita harus cari dulu yang satu nih. Computer equipment akum debt. Use account ini juga harus saldo yang dikredit sebesar 600.000. Kemudian untuk akun di debitnya itu adalah beban penyusutan kode 6 ini 61400 depreciation expense use account. Nah, ini sudah ada saldonya, kita tinggal tap satu kali. Nah, jurnalnya seperti ini. Kalau sudah, out of balance juga sudah 0, bisa record, cancel. Kita kembali ke soal. Yang terakhir, gaji karyawan bulan Januari 2013 akan dibayar pada bulan Februari 2013 sebesar 6 juta. Nah, kita buat jurnalnya, kembali ke Mayop, masih di record journal entry, tanggalnya masih 31 Januari 2013, jurnalnya beban gaji 630 tadi. Nah, ini wages and salaries, use account sebesar 6 juta. Kemudian di kreditnya utang gaji, kode 2, salaries payable ini 21400 use account, kemudian tab 2 kali. Nah, sudah jurnalnya seperti ini, kemudian out of balance-nya sudah 0 seperti ini. Kemudian kita bisa record, cancel, dan sudah selesai semua transaksi kita masukkan atau kita entry. Berikutnya kita sudah bisa melihat laporan keuangannya atau laporan keuangan perusahaan. Yang pertama kita akan melihat laporan laba rugi. Dari menu command center, klik report, kemudian account, kemudian di sini kita pilih yang profit and loss accrual dulu, laba rugi yang ini. Kemudian customize. Kemudian ini date from-nya kita ambil yang Januari sampai Desember, kemudian display. Nah, ini saldo atau laba ruginya PT perusahaan Renata seperti ini. Kalau kalian perhatikan turun ke bawah nanti ada saldonya. Nah, ini net profitnya 29.221.000 rupiah. Seperti ini sudah bisa langsung kalian print. Inilah hasil laba ruginya. Berikut close. Nah, untuk melihat neracanya, laporan neraca ada di sini standar balance sheet. Kemudian customize. Kemudian ininya select periodnya as of 31 Desember 2013. Display. Nah, ini laporan neracanya kalian perhatikan di sini. Nah, ini sudah current year earning-nya 29.221. Ini yang profit and loss-nya tadi. Oke, kalau sudah close, satu lagi laporan cash flow, pilih di sini banking. Kemudian ini statement of cash flow, kemudian customize, kemudian Januari to Desember, kemudian display. Nah, ini laporan cash flow-nya, ini juga tinggal di print seperti ini. Oke, sampai di sini. Oke. Nah, ini cash of end periodnya 99.034.000 rupiah. Oke. Kalau sudah close, kita kembali ke menu command center. Nah, itu tadi semua proses entry siklus akuntansi perusahaan jasa sampai akhirnya kalian sudah bisa mendapatkan laporan keuangannya. Mudah-mudahan video ini cukup jelas. Silahkan mencoba. Selamat mencoba. Kita akan ketemu di video-video lainnya dengan soal-soal yang lebih menantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.